Jelas ya? Coba gedein sedikit lagi, bisa nggak? Kasihan dia. Terang. Terang-terang juga. Kasih tulisannya kamu dikit. Nah, turun ke bawah. Ini mungkin ini sudah setahun yang lalu juga ini saya terangkan ini. Tapi rasanya belum puas saya kalau belum saya langsung secara offline seperti ini. Peran pendidikan master advokat ini apa sih bedanya dengan akademisi? Nah, udah saya jelaskan tadi awal, bedanya itu ada kita tadi 3 rumput jenis pendidikan. Walaupun sini udah terlambat nggak masalah. Akademisi, nah inilah akademisi. S1, S2, S3, ini akademisi. Nah, terus kemudian di mana spesifikasinya oleh Pak Pras? Mana Pak Pras tadi? Siapa? Nah itu dia, itu Pak Pras. Datang Pak Pras, inilah kami korek berdua dengan Profesor Dr. Yohanes Gunawan sama Bernadette asistennya. Ini kami dapatkan ini. Inilah yang diminta oleh 2 profesor ditambah 38 lagi profesor asisten staf khususnya Kemendikbud. Setelah ini kami buat dengan Pak Pras di bawah, baru orang Kemendikbud minta presentasi dengan saya. Saya presentasikan ini semua dan inilah yang belum mereka punya. Makanya ini mungkin kalian saya kirim begini aja, kalian nggak tahu cara membacanya ini. Betul kan? Betul. Nah, di mana keunggulan kata bahasa rekannya advokat senior Eva? Apa benefitnya? Benefitnya ini nggak ada di muka bumi ini yang bisa membuat ini kecuali advokat senior Frans Palayukan. Dan inilah gunanya, dan ini sudah diakui bukan hanya Indonesia, dunia mengakui ini. Karena semua saya punya rekan di luar negeri ada sesama advokat, mereka semua mengagumi temuan ini. Jadi yang namanya S1, SH, MH, doktor, ini akademisi, metode. Nah ini kerangka acuan berpikir. Terus kemudian turun metode teori-teori. Ini semua kajian akademisi, mau dia S3 ke, mau S2 ke, inilah ini. Jadi nggak ada manusia ini yang ada orang bodoh. Nggak ada. Kenapa? Karena ada sekolah. Sekolah itu apa dapatnya? Ngapain di sekolah? Diajarin berpikir. Nah ini diajarin berpikir nih. Mau kamu S2 ke, mau apa ke, diajarin berpikir. Nah datang si Hanan, beda. Dia tidak berpikir dia di sini, dia seorang advokat. Tapi di sini yang dipakai nalar, penelaran. Ini bedanya, ini benefitnya Ibu Eva. Gak ada yang tahu ini kecuali Pak Pras Palayukan. Ini otaknya ini saya ambil. Cuman gak saya operasi kepalanya, enggak. Isinya yang saya ambil. Nah ini wujudnya. Inilah wujud otaknya Pak Pras Palayukan itu. Kalau berpikir itu di sini, sebodoh-bodohnya orang tak apapun dia gelar doktornya, yang penting dia belajar, yang diajarin berpikir. Dan ini hasilnya teori. Ini hasilnya teori ini. Teori kita praktek kita di sini paling tinggi 15%, bahkan 10%. Nyaris tidak pernah dipakai juga. Tuh manusianya tuh ada tuh. Si Ramli dari Mahkamah Agung. Dipakai gak di Mahkamah Agung Ramli? Ini gunanya, ini spesifikasinya, spesialisasinya, atau pendalamannya, apapun sebutannya. Ini sudah setara S3 ini, master ini. Kalian harus tanggung jawab itu. Nah, sampai doktor dihasilkan cuman apa skripsi, tesis, disertasi. Ilmu itu mengerucut. Nah, begini. Dan jadi berpikir, di sini pakai literatur. Nih, cuma satu di sini literatur. Di sini yang dipakai literasi. Sini literasi. Bukan kata saya, kata Pak Frans.
saja. Literatur apa saja buku-buku yang menyangkut materi pokok bahasan yang disampaikan dosen sesuai dengan stratanya, strata 1, strata 2, strata 3. Nah ini penalaran yang dipakai si nalar. Kalian gak pernah punya nalar sama sekali. Apalagi ini. Mana nalarmu? Kamu sarjana hukum. Dan apa kamu? Hanya teori yang aku dapatkan dari Unpam. Betul? Betul. Ada nalarmu ke sini enggak? Tidak ada. Enggak ada. Enggak pernah dapat diajarin kita ini. Untunglah ada kata palayukan. Ngajarin otakmu supaya encer. Di sini pikir hasilnya pintar. Di sini hasilnya cerdas. Tipis kata Pak Prasid. Tipis. Tapi sangat menentukan. Contoh tadi bikin surat kuasa. Regulasinya kalian bisa baca semua. Tapi coba wujudkan dulu bikin surat kuasa yang sesuai dengan membuat undang-undang. Kalian nggak tahu lagi. Di mana? Nalarnya di sini Pak. Nah, tadi di sini produknya skripsi, tesis, dan disertasi. Di sini produknya buku. Jadi tugas akhir kalian mulai dari sekarang silakan menulis. Saya sudah lihat bukumu itu, mohon maaf, 45 nilainya, 4,5. Belum 5 aja belum. Outline-nya. Nanti kita belajar ikut pertemuan-pertemuan yang akan datang, akan kita berikan penalaran untuk metode penalaran hukum. Mulai sekarang sudah harus buat, kalian membuat judul buku apa. Siap. Terus teknisnya bagaimana? Muatan-muatan bukunya nanti apa? Nah, ini kita mulai masuk nanti. Metode, kaidah-kaidah. Nah, kalau untuk jelasnya, kalau kalian ingin punya bukunya, ambil buku yang dimiliki si Ramli. Cepat di bawah. Nah, pesan sama si Ramli, pesan ke sini juga boleh. Ada contoh. Tapi tidak mencontoh dia sepenuhnya. Ini nalar kalian yang membuat dengan cara berpikir. Saya ulang sekali lagi, nalar kalian yang membuat dengan berpikir. Jadi kalau hanya dokter, banyak dokter kok. Banyak S2, tahu apa? Nggak ada. Nggak dipakai dalam praktek itu. Bagaimana kalian membela seorang yang susah atau apa bahasanya lah, orang buta hukum segala macam. Kamu pakai dokter di situ, nggak ada gunanya. Yang dipakai adalah nalar. Nalar berdasarkan pikir berdasarkan teori. Oh, teorinya begini, hanya dipakai ujungnya doang. Lebih dalam ada di sini. Bagaimana kaidah-kaidahnya? Bagaimana penelusuran masalahnya? Nanti di sini yang paling menitik beratkan itu adalah di yang dua ini. Norma tinggal buka HP-mu. Ada norma semua hukum undang-undang yang menyangkut narkoba, narkotika apa. Nanti termasuk, jadi saya minta kalian yang aktif di Pospak Kumadi, coba bahas dulu undang-undang narkoba itu. Itu sudah melanggar teori aja. Teori apa yang dipakai di undang-undang narkoba? Zero. Sehingga kaidah tidak ada. Tidak ditemukan kaidah. Ini yang perlu kalian tahu nanti, bahwa tadi ada pertanyaan belum terjawab. Mau arah bawa kemanakah MAD ini? Itu MAD itu adalah produk nanti ini. Kalau kalian sudah menulis buku, ada contoh nanti di sini. Nih bukunya. Nih. Kaidah-kaidah hukum jurisprudens. Norma-norma baru dalam hukum kasus. Jadi karena itulah saya wajibkan kepada kalian harus menangani perkara 20. Untuk literasinya di sini, literasi ini. Kalau di sini literatur, di sini literasi. Di sini pikir, di sini penalaran. Kalau misalnya 2 kali kita ketemu ya Pak Pras dengan membahas itu. Dengan 3 kali ya, di 3 kali. Kami bahas, inilah kesimpulannya yang menjadi pedoman bagi kalian. Tugas akhir adalah buku. Tulis buku. Jadi kalau begitu sudah 20 putusan yang kalian punya, Bapak
apa namanya nih? Literal dari pikir di sini akademisi sekali walaupun S1, S2, S3. Tapi ini yang penting nulis buku bersandarkan kepada kaidah-kaidah sesuai dengan normanya. Soalnya sekali lagi di sini pikir, di sini nalar, di sini pintar, di sini cerdas. Jadi kalau Pras Palayukan itu sudah pintar, cerdas pula. Ini sudah goblok, bodoh lagi. Aduh, janganlah advokat anggota Pradin begitu. Udah tahu menempatkannya kan? Jadi tujuan kita, siapa tadi nanya itu? Karmadi. Nah ini tujuan kita. Kalau kamu sudah menulis buku, berarti kamu sudah mahir membaca undang-undang, sudah bisa kamu berpraktek dalam hukum apa saja sebagai advokat. Karena itu cukup luas kaidah-kaidahnya ini. Apa itu kaidah-kaidah segala macam? Ini tujuannya itu ke sana. Makanya 1 tahun ke depan harapan saya kalian sudah selesai bikin buku. Nanti para tutor, mentor-mentor kalian kami tuntun nanti mulai dari outline, proposal outline-nya apa dan segala menulis bukunya. Tahu-tahu nanti terbit buku Advokat Hanan SH MAD. Wih, bahagianya saya yang bahagia itu. Dan nanti buku itu di Arsip Nasional ada punya ISBN. Nanti kita yang ngurusin. Siap. Besok bawa bukunya Hanan. Siap. Enak aja kau. Ilmunya baru dikasih sekarang. Bisa dia udah langsung cerna itu. Nah, jadi saya sekali lagi dan tadi perbedaan itu yang mengakuin yang ada di otak kalian cuma ini aja, bukan. Di sini saya punya kompetensi, saya punya wewenang. Budiman punya hak menandatangani sertifikat kalian. Ada dasar hukumnya. Baca undang-undang dikti. Inilah yang dicari oleh Kemendikbud, yang ditemukan oleh Pradin. Ini ingat itu, nalar. Jadi tugas mulai sekarang. Jadi dari 20 kasus yang kalian tangani, pilih-pilih lah mana yang mau kamu akan bahas kaidah-kaidah hukumnya. Jadi perhitungan saya atau perhitungan ngurus DPP Pradin, buku itu minimal kurang lebih mentahnya belum naik cetak jadi buku, masih kuarto A4 atau folio, kurang lebih sekitar 80 halaman. Siap. Atau 100 halaman, minimal 80 halaman. Skripsi. Siap. Jadi nanti semua sehingga buku hasanah buku-buku hukum hasanah di Indonesia ini semua penulisnya Advokat Hanan Muhdar SH MAD anggota Pradin nomor sekian. Wih, bangganya Pak Pras tinggalkan pun dunia ini. Saya bangga. Ada kenangan, pasti ditulisnya di bawah berkat guru besar kami, entah berkat mentor kami, entah apapun sebutannya. Iya. Pasti itu kita disebutkan. Jadi sehingga nanti mayat saya tidak busuk lagi dimakan tanah. Siap. Karena ilmu yang saya telurkan ini kan ibadah. Jelas ya? Jadi Jelas. di sini ini tujuannya. Jadi nggak usah ngesok dia dokter, nggak usah ngesok dia MH. Nggak ada itu dipakai di profesi ini. Tidak ada. Nggak ada. Baca putusan di situ yang hakimnya dokter. Putusan pengadilannya itu tamatan SD. Kalau zaman Din Muhammad nggak mungkin dipakai itu barangkali hakim. Cuman beliau sudah almarhum. Memang orang-orang baik, orang jujur cepat dipanggil. Iya. Saya nggak jujur dong. Ya mudah-mudahan kamu. Saya berdarah-darah di lapangan. Ini namanya saya. profesional. Dan ini ada undang-undang mengaturnya ini semua. Pak Karmadi tadi kamu memulai pertanyaan, maka saya tujukan kepada kamu terus. Sehingga ini diatur ada rumpun, ada di situ di alinea terakhir undang-undang dikti itu atau organisasi profesi, ya organisasi profesi ya kita. Iya. Undang-undang ini dasarnya. Jadi setahun ke depan ini inilah yang kita bahas, semua mudah-mudahan secepatnya. Terus kemudian ada dua materi kajian kita di Prodi MAD. Pertama, kajian umum secara general, mungkin 1-2 bulan ini itu seperti tadi itu bebas ya, pendapat diskusi.
Materi pendalaman nanti kembali lagi kepada yang semula. Implementasi hukum pidana, perdata, tun, apa semua pendalaman kita lakukan. Tanya di anggota dia, masih banyak belum menginjak pengadilan, apalagi dengan perkara. Iya. Banyak. Tapi bagi anggota pengadilan tidak. Wajib kalau ingin MAD 20 perkara. Harus. Karena ini dasarnya. Dan yang bertanggung jawab terhadap tulisanmu kaidah-kaidahnya ini bukan hanya kamu, hakimnya yang menangani perkara. Expose, katakan tidak adil. Contoh, undercover, Pak, undang-undang narkoba. Apa itu adil? Di mana teorinya? Saya sudah setengah mati, kalau nggak salah 4 kali atau 5 kali saya buku teori Ponsapikni. 3 kali saya baca semantik teori. Nah, ditemukan di mana keadilan di dalam undang-undang narkoba itu. Alasannya cuma satu pertanyaan. Yang namanya setiap kejahatan pasti ada korban. Ada korbannya enggak? Korbannya dari dirinya sendiri. Apakah harus dihukum 15 tahun, 20 tahun? Di mana keadilan? Itu kata teori semantik. Itu jelas menyebutkan ada korban, ada alat bukti, dan semua akibat perbuatannya merugikan semua pihak, bahkan negara sekalipun dirugikan perbuatannya. Nah, sekarang terpenuhi nggak teori ini dalam undang-undang narkoba kita sekarang ini? Coba bahas, buatkan kaidah-kaidah hukumnya, termasuk kaidah hukum yang kita bahas tadi pagi surat kuasa. Ada kaidah hukum kuasa nggak? Enggak ada, karena orang tidak peduli. Padahal hidup matinya advokat berdasarkan surat kuasa. Di mana kalian melaksanakan profesi yang tidak benar? Tanggung jawabnya Pras Palayukan, tanggung jawabnya si Budiman, tanggung jawabnya saya ngajarin kalian. Secara moral kami bertanggung jawab. Jangan sampai kalian kecelakaan gara-gara surat kuasa. Itu yang perlu kami tanamkan kepada kalian. Kalau pintar, mungkin kalian lebih pintar dari saya. Tapi tidak mungkin kalian menang melawan kecerdasannya Pak Pras Palayukan, Pak Budiman, Pak Victor. Nggak mungkin. Kami sudah cerdas di permainannya di sini. Karena sudah puluhan tahun. Ini cerdas, di sini pintar. Boleh Anda pintar sampai S3, Anda masih 0 di sini. Contoh tadi saya katakan banyak. Itu kejadian waktu minggu kemarin saya di Padang. Doktor S3 Andalas. Woi, stoknya luar biasa. Saya sekali pertanyaan saya. Cincin saya yang miliar itu saya kasih. Ini cincin miliaran. Ini hadiah untuk kamu. Tolong sebutkan 3 unsur surat kuasa. Hadiah untuk kamu. Sah. Apa dia bilang? Ngomong. Padahal dia perdata. S3 perdata dia. Saya tantang. Itu apa gunanya S3? Jadi kalian nggak usah minder pakai gelar profesor doktor seperti ketuanya Pak Victor itu nggak ada relevansinya dengan profesi. Lebih baik S1 tapi pendalamannya di sini luar biasa. Nah, dapat melindungi hak-hak hukum klien kalian ke depan, mempertahankan rasa keadilan. Jelas? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, ada pertanyaan, silakan. Saya hanya mempertegas tadi sesuai pemaparan Pak Ketua terkait dengan penalaran ke bawah dan sebagainya, sehingga karena perlu kaidah-kaidah itu berasal dari kajian-kajian dan putusan-putusan hasil persidangan seorang advokat yang menjadi peserta dalam program pendidikan MAD ini. Nah, akan tetapi pada persyaratan yang terakhir peraturan itu dirubah sehingga ada kita dipaksa anggota kita yang belum bersidang bahkan sampai dengan beberapa perkara pun dipaksa harus ikut MAD. Nah, itu jadinya kan apa yang disampaikan bertolak belakang dengan pelaksanaannya di starting hari ini. Udah saya katakan, kamu nggak baca surat terakhir hari Kamis, saya sedang. Bagi yang tidak ikut prodi MAD, pengurus pos Pakumadi akan dievaluasi kembali, termasuk beliau ini diserang. Itu pertama. Kedua, ada juga yang belum menangani perkara 20. Percuma dia ikut MAD kalau nggak ada perkara 20 kan? Silakan, hak kamu ikut di MAD, tapi penuhi persyaratannya.
Iya. Sekarang kamu perkaramu cuma 5. Lantas kamu mau menulis apa? Literasimu apa? Kalau literatur ini hanya daftar bacaan, literasi ini mampu membaca dunia, bukan membaca Indonesia, membaca Sumatera Barat, membaca orang Minang. Di sini kalau harus membaca orang Batak bagaimana, membaca orang Bima bagaimana, jelek-jelek seperti si Muhdar. Siap komandan. Itu harus, kalian harus bisa membaca semuanya. Kalau kalian nggak bisa membaca ini, ya percuma MAD. Coba baca yang saya kirimkan, saya posting itu arti literasi apa. Yang mempopulerkan literasi itu ya kalian kita inilah. Yang populerkan cuma itu literatur. Itu kan untuk orang diajari berpikir, baca buku. S2, S3 nya kan apa sih S2, S3 itu? Di sana itu kita datang baca buku kok, nggak seperti begini. Sodorin, ini Muhdar, nih cekokin matamu nih Muhdar, baca. Itu baru namanya mas.